Kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita mengenai layang-layang. Di sini kita akan membahas mengenai luas dan keliling layang-layang ya. Langsung saja kita mulai yang pertama, luas layang-layang. Kita akan menentukan apa yang menjadi rumus daripada luas layang-layang. Di sini kamu perhatikan ada sebuah layang-layang ABCD. Kalau dilihat, layang-layang ABC ini terdiri dari dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga CBD. Berarti luas layang-layang ABCD bisa kita buat dari penjumlahan luas segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga CBD ya. Itulah ini. Oke, sekarang kita cari rumus luas segitiga ABD. Ya, ABD berarti luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya BD kali tingginya. Ini tinggi. Dalam hal ini tingginya itu adalah AO. Berarti luas segitiga ABD adalah setengah kali BD kali AO. Sekarang luas segitiga CBD. Ya, berarti setengah kali alas kali tinggi. Tingginya di sini dari O sampai C telah menjadi tinggi. Ya, berarti diperoleh luas segitiga CBD itu adalah setengah kali BD kali OC. Oke, di sini kita lihat ada unsur yang sama, yaitu sini setengah BD, di sini juga setengah BD. Kita gunakan sifat pemfaktoran ya. Jadi setengah BD ini kita buat di luar, berarti jadi setengah BD ya dikali dengan sisanya AO ditambah dengan OC ya. Oke, itulah kita peroleh hasilnya ini setengah BD dikali AO tambah OC. Sekarang kita lihat AO ditambah OC itu sama dengan AC ya. Berarti bentuknya berubah menjadi setengah BD dikali AC ya. Oke, sekarang kita lihat BD itu adalah diagonal layang-layang dan AC itu juga diagonal layang-layang. Jadi Bapak anggap BD itu diagonal pertama, AC itu sebagai diagonal kedua. Berarti rumus daripada luas layang-layang adalah setengah kali BD itu tadi diagonal pertama kali AC diagonal kedua ya. Jadi itulah rumus umum daripada luas layang-layang ya. Untuk jelasnya bisa kita lihat di penjelasan tentang contoh menentukan luas layang-layang berikut ini. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan luas dari layang-layang ya. Layang-layangnya ada pada gambar ya. Sekarang kita tahu rumus daripada luas adalah setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua ya. Bapak anggap BD itu sebagai diagonal pertama, baru AC itu sebagai diagonal kedua ya. Oke, mencari panjang BD ya, karena yang diberitahu adalah Bapak anggap ini O ke D 6 cm, berarti dari O ke B juga pasti 6 cm, karena sifat dari layang-layang ya, diagonalnya salah satu diagonalnya dibagi dua sama panjang ya, yaitu diagonal yang paling pendek, sehingga panjang D1 nya sama dengan 12, D2 nya ya, D2 nya itu adalah dari C ke A, berarti sama dengan 9 ditambah 5 ya, berarti sama dengan 14. Oke, sekarang kita masukkan ya, D1 nya tadi 12, D2 nya 14, berarti luas layang-layangnya sama dengan setengah kali 12 kali 14. Oke, 12 dengan 2 kita sederhanakan ya, 6 dikali 7 sama dengan 6 dikali 14 sama dengan 84. Berarti diperolehlah luas layang-layang tersebut sama dengan 84 cm2 ya. Oke,
Oke, itu untuk contoh pertama. Contoh kedua bisa kalian lihat di penjelasan selanjutnya. Di contoh kedua ini ya, kamu bisa baca ya, ada katanya luas layang-layang 60 cm kuadrat. Terus salah satu diagonalnya 8 cm ya, ini enggak kuadrat ya, 8 cm. Hitunglah panjang diagonal lainnya. Oke, kita tulis diketahui ya, luasnya tadi ini diagonal pertama 8 cm ya, ini bukan kuadrat. Ditanya adalah diagonal kedua ya. Kita masukkan ke rumus luas daripada layang-layang. Luasnya tadi adalah setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Luasnya 60 diberitahu di soal ya. Sama dengan setengah kali diagonal pertamanya 8 ya, dikali diagonal kedua, itu yang ditanya. Oke, kita sederhanakan 8 dengan 2 ya, kita sederhanakan tinggal 4 ya. Berarti 60 sama dengan 4 dikali diagonal kedua. Berarti diagonal keduanya 60 dibagi 4. Diperolehlah 15 cm. Jadi panjang diagonal kedua itu adalah 15 cm ya. Oke, inilah contoh kedua ya, berbeda dengan contoh pertama tadi. Contoh kedua, luasnya diberitahu, salah satu diagonalnya diberitahu, yang ditanya adalah panjang diagonal yang kedua. Oke, untuk contoh soal selanjutnya bisa kamu lihat di penjelasan berikutnya. Oke, kita masuki contoh ketiga. Di sini dikatakan layang-layang ABCD panjang diagonal AC-nya 1,5 kali ya, 1,5 kali panjang diagonal BD. Jika luasnya 108 cm kuadrat, tentukanlah panjang diagonal AC ya. Oke, kita tulis diketahui tadi AC itu 1,5 kali BD. Bapak anggap AC itu sebagai D1 ya, boleh. BD itu sebagai D2. Oke, sekarang berarti D1, AC tadi D1 berarti D1 sama dengan 1,5 itu Bapak buat pecahan biasanya 3/2 kali BD itu diagonal ke 2. Oke, baru diberitahu layang-layangnya memiliki luas 108 cm kuadrat. Yang ditanya adalah panjang AC atau diagonal pertama ya. Oke, kita masuki ke rumus luas ya. Luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Luasnya 108 ya, sama dengan setengah kali D1 itu adalah nilainya 3/2 kali D2. Berarti dia masuk ke D1, hasilnya jadi ini ya. Oke, kali D2, D2-nya tetap. Oke, sekarang 108 sama dengan 1 kali 3, 3, 2 kali 2, 4. Berarti jadi 3/4 dikali D2 kali D2 menjadi D2-nya pangkat 2. Oke, kita kali silang ya, 108 dengan 4 dikalikan jadi 432 sama dengan 3 kali D2 pangkat 2. Oke, berarti yang kita lakukan adalah proses pembagian terlebih dahulu ya. 432 kita bagi dengan 3 ya, itu pastilah sama dengan D2 pangkat 2. Oke, 432 dibagi 3 itu diperoleh 144 sama dengan D2 di pangkat 2. 144 itu adalah 12 pangkat 2 sama dengan D2 pangkat 2. Berarti diperolehlah nilai dari D2-nya sama dengan 12 ya. Oke, apakah ini sudah langsung jawabannya? Salah ya. Karena yang ditanya adalah panjang AC. AC itu kita anggap tadi diagonal pertama. Berarti nilai diagonal kedua yang 12 ini kita masukkan ke bentuk atau rumus diagonal pertama ya. Berarti diagonal pertama sama dengan ya, berarti sama dengan 3/2 dikali dengan 12 ya. Kita sederhanakan tinggal 6
Berarti diperoleh 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti diperolehlah panjang daripada AC-nya sama dengan 18 cm ya. Oke, itulah contoh-contoh menentukan atau menggunakan rumus luas layang-layang dalam menjawab soal. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik mengenai keliling layang-layang. Oke, kita bahas sekarang mengenai keliling daripada layang-layang. Oke, untuk mencari keliling layang-layang ya, gunakan konsep daripada keliling. Keliling itu adalah jumlah seluruh sisi bidang datar tersebut ya. Berarti kalau layang-layangnya A, B, C, D, maka kelilingnya adalah dari A ke B, tambah B ke C, tambah C ke D, tambah D ke A. Oke, kita tahu waktu belajar topik sifat-sifat layang-layang, panjang AB dengan panjang AD itu sama, panjang CD dengan panjang CB itu juga sama. Ya, berarti bisa dikatakan keliling dari layang-layang itu adalah 2 kali AB ditambah dengan 2 kali BC, atau dikeluarkan duanya menjadi 2 dikali AB tambah AC ya. Oke, itulah konsep untuk menentukan keliling layang-layang. Sekarang kita lanjut untuk melihat soal-soal mengenai keliling layang-layang dalam penjelasan selanjutnya. Kita lihat soal ya berikut. Disuruh kita menentukan keliling layang-layang dengan ukuran-ukurannya, bisa kamu lihat ya di gambar ya. Sekarang untuk mencari keliling layang-layang ini kita menggunakan konsep teorema Pitagoras ya, karena terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Sekarang kita mau mencari panjang daripada sisi AD. Ya, di sini kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku di mana AD itu adalah sisi miringnya ya. Berarti AD pangkat 2 ya sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Berarti dari OD pangkat 2 ditambah OA pangkat 2 ya, itulah ini. Berarti sama dengan AO-nya 5 ya, berarti 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 diperolehlah 169. Itu adalah nilai dari AD pangkat 2. 169 itu bisa kita bentuk jadi 13 pangkat 2, sehingga diperolehlah panjang AD-nya sama dengan 13 ya. Berarti panjang AD-nya ini adalah 13 cm. Ini juga pastilah 13 cm. Sekarang kita mau mencari panjang sisi CD ya. Di sini juga kita gunakan konsep teorema Pitagoras ya. CD itu juga sisi miring. Berarti panjang CD sama dengan ya, CD pangkat 2 sama dengan ya, berarti D ke O pangkat 2 ditambah O ke C pangkat 2 ya. Oke, ini diperoleh. Sekarang kita masukkan dari D ke O adalah 12 ya, berarti 12 pangkat 2 ditambah O ke C 16 pangkat 2, berarti 144 ditambah dengan 256 400. Itulah panjang dari CD pangkat 2. 400 itu bisa kita bentuk menjadi 20 pangkat 2, sehingga panjang daripada CD ya, CD ini bukan AD, ini CD sama dengan 20 cm. Berarti ini 20 cm ya. Sekarang ditanya adalah keliling layang-layang tersebut. Tadi ini 13 cm, ini 20 cm. Berarti kelilingnya adalah 2 kali 13 ditambah dengan 20 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 30
ya, berarti sama dengan 66 cm. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi itulah contoh soal menentukan keliling dari layang-layang. Jadi Bapak harap kamu pahami ya, kamu ulang-ulangi lagi apabila tidak mengerti. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.